Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan, darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Corpus Christi, hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita makan roti hidup Kristus sendiri, kita akan hidup selama-lamanya. Di sini ada satu ayat yang menjelaskan kepada kita apa itu artinya kita hidup selama-lamanya. Jadi pertama dikatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, pertama, ia mempunyai hidup yang kekal. Lalu Yesus menjelaskan lebih jauh lagi, apa artinya hidup yang kekal itu. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bagaimana bisa bangkit bersama Kristus? Yesus katakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Pertama, ketika kita dalam perayaan Ekaristi menyambut tubuh dan darah Kristus, kita memperoleh hidup. Saat kita menyambut komuni, kita sungguh-sungguh menyambut Kristus yang hadir, tubuh Kristus sendiri. Jadi gereja Katolik mengajarkan the real presence, kehadiran Yesus sendiri. Yang kita sambut itu bukan sekedar roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus, tapi yang kita sambut adalah tubuh Kristus sendiri. Kalau dalam bacaan pertama, kita diajak untuk mengingat perjalanan umat Israel keluar dari Mesir ke tanah terjanji. Dan sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka menerima mujizat mana, roti yang turun dari surga, yang terus memberi mereka hidup. Roti mana itu bukan sekedar lambang, tapi sungguh-sungguh memberi hidup buat umat Israel. Oleh karena itu, komuni yang kita terima itu bukan sekedar lambang kehadiran Yesus yang mengajak kita mengingat Yesus, bukan. Tapi sungguh adalah Kristus sendiri yang hadir buat kita. Oleh karena itu, komuni sungguh-sungguh memberi kita hidup. Apa artinya memberi hidup ini? Dan Yesus memberi kita hidup selamanya. Komuni membantu kita, mengajak kita untuk selalu hidup dalam kasih Allah yang tidak ada batasnya. Makanya disebut hidup selamanya. Sepanjang kita membutuhkan kasih Allah itu, kasih Allah selalu tersedia buat kita. Yesus selalu hadir buat kita. Mana yang diberikan kepada umat Israel, diberikan sepanjang perjalanan mereka sampai mereka tiba di tanah terjanji. Dan mana ini bukan hanya membuat mereka jadi kenyang, tapi juga mengingatkan mereka akan Allah
yang selalu menyertai mereka. Saat kita menerima komuni, kita menerima Kristus sendiri yang sudah berkorban buat kita, dan kasih Yesus itu tidak ada hitung-hitungannya. Kalau kita manusia mengasihi, bahkan terhadap orang yang kita kasihi, seringkali kita hitung-hitungan. Kalau mau tukeran kado, suami istri, kadang-kadang masih hitung-hitungan. Siapa yang kadonya lebih mahal? Kalau dia kasih aku kado harga 100.000, aku juga gak jauh-jauh kasih harga kado 100.000. Kalau kita memaafkan udah berantem, aku loh setiap kali maafin kamu 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah cukup. Sekarang aku gak mau, aku mau diemin kamu supaya kamu sadar. Ini saatnya kamu minta maaf. Hitung-hitungan lagi. Tapi Yesus kasihnya kepada kita gak ada hitung-hitungannya, gak ada syaratnya. Memberi tanpa hitung pengorbanannya. Oleh karena itu, kasih Yesus ini memberi hidup selamanya. Dan bukan hanya hidup di dunia ini saja, tapi juga hidup yang kekal sesudah kematian. Karena kita akan bangkit bersama Kristus. Kalau kita hidup bersama Kristus, bersatu dengan Kristus, lewat komuni yang selalu memberi kita kekuatan, memberi kita rahmat, dan komuni ini adalah mujizat, kita juga akan bangkit bersama Kristus. Karena kasihnya Kristus adalah kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna ini memberi hidup, kasih yang taat sampai mati. Kalau dalam prenekaristi, kita terus-menerus diminta, katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu tentu bukan karena Yesus itu narsis, gak mau kita lupain. Itu karena Yesus mau supaya kita selalu hidup dengan kenangan akan kasih yang sempurna. Karena kenangan akan kasih yang sempurna ini sungguh-sungguh memberi kekuatan kepada kita. Kenangan akan kasih yang sempurna ini membentuk identitas kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, yang dikasihi oleh Kristus, yang diberi hidup oleh Kristus. Tentu kita bisa belajar dari berbagai kenangan dalam hidup kita yang diberikan oleh orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita, yang berkorban buat kita. Dan kenangan itu selalu memberi hidup. Beberapa saat yang lalu saya terima satu video di WhatsApp. Video ini sangat indah. Dia cerita tentang satu anak muda yang pinter, yang baru aja ngelamar kerja. Jadi anak muda ini udah ikuti proses seleksi semua dari bawah sampai tahap akhir. Di tahap akhir dia mesti ketemu interview sama direkturnya. Waktu dia masuk, ketemu sama direkturnya. Direkturnya lihat hasil ujiannya dan nilai-nilainya. Direktur bilang, oh, prestasi Anda bagus, selamat. Apakah Anda waktu studi itu menerima beasiswa? Anak muda itu bilang, tidak Pak. Oh, jadi orang tua Anda bayar buat Anda ya, ayah Anda. Anak muda itu bilang, enggak Pak. Yang biayain sekolah saya itu mama saya. Karena papa saya sudah meninggal dari saya masih kecil. Oh, jadi bagaimana mama kamu bisa kuliahin kamu? Mama saya kerja Pak, selama belasan tahun. Kerja apa? Cuci pakaian. Coba saya lihat tangan kamu. Dilihat tangannya. Tangannya halus sekali. Jadi direktur itu tanya, kamu suka bantu mama kamu gak? Saya sangat ingin bantu mama saya Pak, kerja cuci pakaian. Tapi mama saya gak pernah kasih saya kesempatan. Dia bilang, udahlah, kamu gak usah bantuin mama. Kamu belajar aja sebaik mungkin. Karena kalau kamu bantuin mama juga nyucinya lama.
mama ini nyuci cepet. Jadi mama saya nggak pernah mau. Dia cuma minta supaya saya belajar dan belajar mempersiapkan diri saya. Oleh karena itu, saya bisa selesai sekolah, Pak. Oke, bagus kalau begitu. Oke, saya akan berikan kepada kamu satu tugas ya. Anda nanti pulang ke rumah, beli krem tangan, buat tangan, lalu nanti sampai di rumah, pakein kremnya itu di tangan ibu Anda. Besok balik ke sini, ketemu saya, kita wawancara lagi. Hasilnya Anda diterima atau tidak, tergantung dari wawancara kita besok. Tapi lakukan dulu ini. Anak muda itu langsung pulang ke rumah, dia bingung kenapa, apa hubungannya cari kerja sama krem tangan. Tapi tetap dia beli krem tangannya, sampai rumah dia ditanya sama ibunya, tadi gimana wawancaranya? Lancar mah. Tapi direktur itu minta saya lakukan hal yang aneh, kasih krim tangan buat mama. Ya udah, gimana? Ma, aku pakein buat mama. Jadi dipakein krem tangannya itu, sambil dia pakein, dia lihat tangan mamanya ini ternyata kasar sekali. Dan udah keriput. Dan banyak lukanya. Saat dia pakein krem tangan itu buat mamanya, dia baru sadar sekali bahwa mamanya ini selama belasan tahun udah kerja keras buat dia. Jadi malam itu dia sangat tersentuh. Besok paginya dia pergi untuk interview, matanya ini agak bengkak karena nangisnya cukup lama. Mengingat kasih mamanya itu begitu luar biasa. Dan saat ketemu direktur tanya, apa yang kamu sudah lakukan? Iya Pak, saya kemarin pakein krem tangan itu buat mama saya. Apa yang kamu sadari? Saya sadar bagaimana mama saya itu sangat mencintai saya. Dia udah berkorban buat saya belasan tahun supaya saya bisa kuliah. Dia udah kerja keras buat saya. Jadi kalau kamu diterima, kalau Anda diterima, apa yang akan Anda lakukan? Pak, saya akan berusaha untuk kerja sekeras mungkin supaya saya bisa membahagiakan mama saya. Jadi saya nggak mau dia kerja lagi. Saya akan buat dia bangga dan dia bisa lihat bahwa hasil kerja kerasnya buat saya ini nggak sia-sia. Oke, kamu saya terima. Saya mau punya pegawai yang seperti kamu, yang selalu ingat akan pengorbanan orang tua. Ini adalah satu contoh memori yang memberi kekuatan kepada kita, yang membentuk identitas kita. Oleh karena itu, setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita mengingat pengorbanan Yesus buat kita. Pengorbanan yang terbaik, hidupnya sendiri yang dia berikan buat kita. Dan saat kita menerima komuni itu, Yesus katakan dalam Injil hari ini, aku hidup dalam kamu dan kamu dalam aku. Ketika Yesus hidup dalam diri kita, kita menerima bukan hanya satu hadiah dari Yesus. Kita bukan hanya menerima sesuatu dari Yesus, tapi kita menerima Yesus sendiri. Menerima Yesus sendiri, pribadi Yesus yang hidup dalam kita. Dan saat Yesus hidup dalam kita, dia mengubah kita. Kalau dalam pesta hari ini kita merayakan mujizat roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau dalam istilah kerennya transubstantiation. Transubstantiation. Seperti mujizat air jadi anggur di Kana, ini anggur jadi tubuh Kristus dan hosti jadi tubuh Kristus. Anggur jadi darah Kristus dan hosti jadi tubuh Kristus. Ini mujizat yang terjadi. Tapi mujizat itu tidak berhenti di situ. Mujizatnya juga terjadi pada diri kita yang diubah semakin hari
semakin menjadi serupa dengan Kristus. Makin hari kita akan makin dijauhkan dari dosa dan semakin hidup dalam kasih Kristus. Tentu kita semua kenal dengan Mother Teresa dari Kalkuta, orang yang luar biasa. Kok bisa ya Mother Teresa itu jadi demikian luar biasa? Mother Teresa katakan dalam doanya, dulu waktu masih muda, dia berpikir, setiap kali aku berdoa, aku berharap supaya Tuhan mengubah situasi dalam hidupku. Tuhan mengubah sesuatu dalam hidupku. Tapi semakin lama aku berdoa, aku semakin sadar, bukan Tuhan mengubah sesuatu dalam hidupku, tapi Tuhan mengubah aku. Aku yang diubah oleh Tuhan. Dan saat aku berubah, aku dimampukan untuk melakukan banyak hal, mengubah situasi yang ada di sekitarku. Kalau Mother Teresa jadi pribadi yang luar biasa. Saat kita melihat Mother Teresa, wah, hebat sekali. Kita melihat Kristus. Itu karena Tuhan sudah selalu mengubah Mother Teresa. Hari ini kita merayakan Corpus Christi, tubuh Kristus. Kita juga mohon supaya sungguh kita diberikan rahmat hidup yang kekal, bangkit bersama Kristus, diubah menjadi seperti Kristus. Kristus sungguh hidup dalam kita. Amin.